Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat waras rosa? Alhamdulillah Kak Yati Sam. Kak Isam tuh seneng banget kalau misalnya kalian tuh semangat setiap pagi tuh, masya Allah. Kak Isam biasa lagi ngedaprok sebelum ke pasar, ngobrol dulu sama kalian. Gimana nih? Yang lagi sakit juga tentunya semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian punya buah apa di rumah? Kaisam punya banana. Sebenarnya Kaisam mau sarapan banana, tapi ya sudahlah, lupa beli minum cuy. Ya wis nggak apa-apa, kalian nyampui dulu, minum kopinya seruput. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kita dustakan, ya kan? Banyak-banyak bersyukur ya, walaupun kita diomelin terus sama majikan, nggak apa-apa, bersyukur aja ya. Semakin kalian bersyukur, dizolimi majikan, insya Allah bahagianya itu banyak ya. Oke, ini nih cuy ya, Kak Isam tuh kan kemarin itu kan membahas kasusnya si Mbak Tini ya, yang hilang gitu, yang menyepelekan laporan dari si korban, ya kan. Ini semoga aja nih kasus-kasus kayak Mbak Tini kemarin, Mbak A ya, yang menggunakan aplikasi keuangan, jangan sampai nih ada pencekalan. Nah ini nih dicekal nih cuy, pekerja migrannya. Kenapa Kak Isam? Nah kemarin kejadiannya dicekal waktu mau pergi ke Makau. Kenapa Kak Isam? Kok bisa dicekal? Aduh, Kak Isam itu bingung deh. Udah woro-woro dari tadi ya, udah lama gitu Kak Isam tuh woro-woro, masih aja nggak percaya. Kak Isam tuh cerita kayak gini tuh nyata adanya. Mereka itu yang mengalami, mereka itu berbagi kisah kepada kalian supaya kalian itu tidak seperti mereka, ya kan. Aduh, kita doakan semoga mbaknya diberikan kemudahan dalam prosesnya, karena dia ini menjadi tahanan luar ya. Lanjut, dengerin nih supaya kalian gak dicekal. Ceritanya kita sebut aja pekerja migran ini Mbak Sri. Wis, Mbak Sri lagi, kangen kayak Sam nggak sebut-sebut nama Mbak Sri ya kan. Mbak Sri ini kerja di majikan baik, majikannya cuy, ya kan. Nah majikannya baik. Nah Mbak Sri ini ya kita nggak pernah tahu ya cuy ya, hidup di Hong Kong walaupun gaji 10 juta itu hanya gajinya aja yang kelihatan ya kan. Ya kan, tanda tangan gajian, habis itu habis gitu, nggak tahu kemana. Kebutuhan manusia itu berbeda, kita tidak boleh mengejudge ya. Singkat cerita, nggak tahu nih Mbak Sri ini lagi butuh duit. Nah setelah dapat duitnya, Mbak Sri ini bahagia ya cuy ya kan, dapat dana talangan ya kan. Akhirnya dalam setahun ini nggak ada masalah apa-apa cuy. Jadiannya itu kemarin saat dia ini diajak sama majikannya, Sri besok kita ke Makau ya kan. Mungkin majikannya mau main tamacong kali ya mau main judi kasino kali ya. Enggak, pengakuannya si Mbak Sri, majikannya itu pengen loihang. Diajaklah si Mbak Sri ya kan, biasa ya cuy ya, kalau kita udah friendly sama majikan tuh kemana-mana majikan loihang ya. Jadi bersyukur deh buat kalian yang diajak ke Jepang, ke Taikok ya kan. Alhamdulillah paspornya ada capnya, cap Thailand, wes, masya Allah. Kapan Kak Isam kita begitu? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah sedih, Kak Isam aja nggak diajak jalan-jalan. Tapi ya kita bisa jalan-jalan sendiri aja ya kan. Kemana Kak Isam? Ke Koswebe, ke Air Mancur. Terus bahagia aja sih cuy, ya kan. Oke, setelah itu Mbak Sri ini berangkatlah tuh ngengeng sama majikan, sampailah tuh di imigrasi Hong Kong, mau keluar ke imigrasi Makau ya kan. Apa yang terjadi cuy? Saat dia ini mau exit dari imigrasi Hong Kong ya kan, didatangi polisi banyak ya kan. Akhirnya si Mbak Sri ini diajaklah di salah satu ruangan, di sidang di situ ya kan. Majikannya panik, loh CC saya kasus apa ya, kok dibawa polisi ya kan. Majikannya kenapa ya kan, karena majikannya ini memang udah ada janji di Makau. Akhirnya dia ngomong sama Cece, kalau kamu ada apa-apa kamu telepon saya aja ya, saya pergi ke Makau sendiri aja deh. Akhirnya majikannya melanjutkan perjalanan ke Makau dan si Mbak Sri ini ditinggal di imigrasi. Akhirnya si Mbak Sri ini seperti tahanan cuy, dibawa ke salah satu ruangan. Kaisam, ruangannya ber-AC, dingin banget. Bukan dingin, kamu lagi ketakutan aja ya kan. Kalau kita ketakutan itu udah pasti dingin ya kan. Saya didudukan Kaisam di situ, di kursi, kamera nyondong. Jadi kayak lagi syuting cuy, direkod ya kan. Akhirnya pertanyaan yang keluar dari polisinya ini ngomong kayak gini, ATM-mu di mana? Wes ketebak kan, nih money laundry nih ya kan. Kalian yang jual-jual ATM nih, hati-hati nih ya kan. Walaupun kita ngerasanya nggak apa-apa gitu kan, dicekal coy. Jangan sampai nih yang menggunakan aplikasi keuangan apapun dicekal saat kamu mau exit dari Hong Kong, entah itu mau ke Indonesia, entah itu mau ke Makau. Nah ini siap-siap aja nih Mbak Tini ya, kalau misalkan nggak diberesin nih cabut laporan
Ini kan ada pelapor nih, ya kan? Seperti kasusnya si ini juga, si Mbak Sri juga ternyata ada yang melaporkan rekening banknya ini di polisi Tinsuwai. Jadi di situ pelaporannya. Terus si Mbak Sri ini ngomong, kamu terjadi apa nih dalam waktu segini? Ya saya nggak tahu Pak, di mana ATM-mu? Siapa yang menggunakan? Ya kan, udah polisi udah tahu nih kalau misalkan CC ini adalah target empuk sindikat money laundering. Akhirnya apa? Kamu dijual berapa ATM-nya? Langsung to the point nih polisinya. Udah serasa kayak Caca ini butuh duit aja ya. Ya kan? Akhirnya dijual berapa kamu? Di siapa dijualnya? Kamu nggak tahu kalau di ATM itu ada dana 70.000 dolar Hongkong dan 30.000 dolar Hongkong, 100.000 dolar Hongkong, sekitar 200 juta coy. Ya kan? Nggak tahu Pak, nggak tahu. Pokoknya itu ATM-nya itu dibawa sama teman saya. Nggak ada jalan lain selain Mbak Sri ini jujur sama polisi pada waktu itu. Polisi perbatasan imigrasi aja ya. Jadi kalau misalkan saya bisa gambarkan ke Kayati Sam, jadi saya tuh duduk di situ diinterogasi beberapa polisi di situ dengan kamera yang merekod apa yang diomongkan, ya kan? Akhirnya ada salah satu polisi yang ngomong sama si Mbak Sri, ya udah kalau misalkan ada yang bertanya kamu ngomong aja hilang, ya kan? Karena bahasa masih pilih-pala, akhirnya apa? Akhirnya si Mbak Sri ini diberikan penerjemah. Datanglah penerjemah. Kaisam, saya baru ngerasain itu ya, yang namanya detektif itu datang. Jutek Kaisam, jutek penerjemahnya. Udah berasa kita ini kayak tersangka, ya kan? Akhirnya waktu itu penerjemah datang. Kamu dicek datanya. Akhirnya apa? Mana kunci rumah kamu? Langsung diminta kunci rumah majikannya. Tapi majikan saya itu lagi nggak ada, nggak apa-apa. Saya sudah ada surat untuk penggeledahan rumah. Gila nggak? Rumah majikannya digeledah, cuy. Ini jangan main-main. Rumah majikan saya nggak pakai kunci, tapi pakai kode. Oke, kalau kayak gitu, ayo kita berangkat. Aduh kayak Sam, saya tengah malam itu kan, kita masuk ke imigrasi itu siang, investigasi, interogasi. Setelah itu, menjelang malam, si Mbak Sri ini dibawa oleh mobil polisi ke rumah flat majikannya untuk penggeledahan barang bukti bahwa benar nggak si Mbak Sri ini terlibat atau enggak. Ini atas pelaporan seorang warga Hong Kong yang memasukkan uang ke rekeningnya Mbak Sri di Tinsuwai. Hati-hati kamu, ini yang bergerak polisi nih. Akhirnya apa? Akhirnya naiklah tuh mobil polisi nyampe di flatnya majikan. Majikannya kan lagi loyang ya, jadi nggak ada orang cuy. Ya kan, Kaisam saya tuh bersyukur sekali. Kenapa masih bersyukur? Ya kan, padahal udah ditahan ini sama polisi. Bersyukur Kaisam saya nggak diborgol, ya kan? Saya tuh digandeng aja Kaisam kayak gandeng cecenya gitu. Saya digandeng di situ, ya kan? Terus kita naik ke atas flat, terus saya buka pintunya. Ya saya pasrah deh Kaisam, ya kan? Itu pengakuannya si Mbak Sri itu langsung masuk ke kamarnya Mbak Sri. Di mana kamu kamarnya? Ini kan sudah ada penerjemah ya cuy ya. Di situ akhirnya pas dibuka nggak dapat bukti apa-apa. Polisi ini bawa lagi si Mbak Sri ini kembali ke kantor polisi Tinsuwai-nya. Polisi yang melaporkan itu. Tadi kan dari imigrasi datang ke rumah majikan terus ke kantor polisinya. Apa yang terjadi? Diinterogasi terus, didesek. Akhirnya apa ya kan, Mbak Sri itu sudah menjelaskan ke polisi. Jadi ceritanya tuh begini cuy. Si Mbak Sri ini butuh duit. Dia mendapatkan iklan di media sosial, Facebook, ya kan? Dimana di situ ada, kalian punya kartu bank nggak? HSBC, Hang Seng dan lain-lainnya. Boleh kalian itu rentalkan. Ini rental. Kalau di rental ini kalian akan mendapatkan tambahan uang 2.000 per bulan. Jadi terus aja selama kartunya itu disewa, ya kan? Mbak Sri ini dapat 2.000, ya kan? Nah, celakanya nih, dalam 1 bulan Mbak Sri ini saat menyerahkan ATM itu dia dapat 2.000 memang cuy. Nah, pas mau ganti bulan ini kan Mbak Sri harus dapat 2.000 lagi kan. Akhirnya dia ngomong lah tuh sama sindikat itu, ya kan? Kan jatah saya dapat 2.000 nih. Ya kan, kok kamu nggak transfer? Apa yang terjadi? Di blok nomornya, ya kan? Loh kok di blok? Ya udah kayak Tisam, semenjak saya di blok ya udahlah. Saya pikir ya udahlah, nggak ada apa-apa gitu kan. Sampai pada akhirnya ditahan seperti ini. Terus Kaisam ngomong, kamu punya m-banking nggak? Iya, m-bankingnya kamu serahkan juga. Iya Kaisam, matilah sudah kamu itu.
Ya kan, kalau misalkan m-banking itu kan nggak dikirimin surat ya guys ya ke rumah majikan, dia pasti akan mendapatkan laporan. Gimana caranya si sindikat itu dapat m-banking kamu? Iya kayak soalnya pada waktu itu ATM saya diserahkan, m-banking juga saya serahkan kodenya, dan dia langsung merubah seketika itu juga, sehingga pas saya buka dari handphone saya itu udah nggak bisa ngakses ke m-banking tersebut, ya kan? Ya karena saya nggak tahu kayak ya saya ya abaikan saja, sampai pada akhirnya terjadi pencekalan seperti ini dikarenakan ATM-nya digunakan untuk menipu. Jangan main-main kalian. Oke, begitu ceritanya cuy. Tapi belum selesai nih. Jadi si Basri ini dibawa lagi ke kantor polisi, di mana jam 3 pagi baru dikeluarkan, sampai polisinya ngomong kayak gini, kamu nanti pelaporan lagi ya di tanggal ini, dikasih pelaporan untuk di tanggal itu, untuk investigasi lagi. Nah, sekarang kamu boleh keluar asal tinggalkan uang jaminan. Pada waktu itu polisi minta 5.000. Mana ada pak, uang saya 5.000 pak, saya nggak punya uang. Ya udah 1.000, nggak ada pak. Ya udah kamu sekarang ada duit berapa? Ada duit $100 pak. Kalau bapak nggak percaya nih lihat. Akhirnya dimintalah 100.000 untuk jaminan si Basri ini boleh pergi dari kantor polisi tersebut. Oke, apakah kasusnya selesai? Ya enggak, ini yang namanya tahanan luar, di mana dia menunggu sampai persidangan yang menyatakan hakim terlibat nggak si Basri ini dalam penipuan ini. Kalau misalkan Basri ini tidak terlibat, ya berarti bebas. Tapi ingat, sudah ada catatan kepolisian dan menyerahkan kartu bank kita dengan sengaja, itu adalah pelanggaran dan kejahatan cuy. Ya kan, tetap ada catatan hukum di situ. Nah, dampaknya apa guys? Boleh nggak kalau misalkan kita masih bisa bekerja selama majikan kamu baik dan masih mau mengejeng kamu? Kemungkinan kamu masih bisa bekerja. Tapi kembali lagi, urusan visa itu urusan imigrasi. Kalau misalkan imigrasi tidak menurunkan visa kamu walaupun majikan kamu sebagai penjamin, ya udah bye-bye. Ini akhir dari cerita kamu bekerja di Hong Kong. Maka dari itu Kaisam woro-woro, hati-hati. Walaupun kalian tidak tahu, tapi ini adalah kejahatan, cuy. Ya kan? Apa Kaisam dendanya? 10 tahun penjara. Jangan main-main kamu. Oke, belajar dari kasus yang Basri. Nah, sekarang Basri ini lagi apa? Lagi masih penyelidikan ya. Terus aja masih dalam proses penyelidikan, ya kan? Nah, celakanya gimana kalau saat kita posisi finish kontrak dan pengen pulang selamanya? Apa dampaknya? Dampaknya saat kalian dicekal seperti ini, kalian harus extend visa. Dimana kamu sudah tidak punya majikan nih, tapi kamu tetap harus wajib menyelesaikan kasus kamu sampai selesai. Kamu harus extend visa. Bayangkan kalau misalkan kamu itu pulang ke Indonesia dan kamu dicekal di perbatasan yang mau exit ke Indonesia, kamu tidak boleh keluar sebelum kamu menyelesaikan dengan yang ditipu tersebut. Ini ya yang Kaisam takutkan kasusnya Mbak Tini kemarin ya, yang mengabaikan. Mbak, $5.000 Hong Kong, kamu masih di sini. Kamu masih bisa membayar, kita bisa cabut laporan. Tapi bayangkan kalau kejadiannya seperti ini, kamu repot sendiri. Jangan main-main dengan polisi Hong Kong ya cuy. Ya kan? Udah kita merelakan tiket pesawat karena kita tidak boleh melakukan penerbangan sebelum kasusnya selesai. Visa kita sudah habis, otomatis kita mengekstenkan visa ke imigrasi, ya kan? Kita juga mau tinggal di mana, orang kita udah nggak punya majikan, otomatis kita mencari shelter, mencari organisasi untuk dibelas kasihan, ya kan? Andai aja kamu bisa menghindari kasus ini sedari awal, aman, tentram. Untuk itu nih, ya mungkin banyak teman-teman kita yang terjebak dengan kasus seperti ini. Solusinya gimana Kaisam? Solusinya segera lapor ke bank tersebut bahwa ATM saya nggak saya pegang sendiri Pak, mohon diblokir. Jangan pernah takut, hadapi sekarang sebelum terlambat, ya kan? Kaisam, tapi saya takut. Nggak usah takut. Tapi Kaisam, ATM saya kan ada di dia, saya nggak tahu nih nomor rekeningnya, bawa KTP ID. Kamu ingat kan bukanya di mana? Di BOC. Kamu datang ke BOC. Saya nggak pegang kartu ATM saya sendiri, saya takut. Ini KTP saya, boleh nggak kamu blok rekening atas nama saya ini? Lanjut, ayo, berani atasi sedari awal. Jangan sampai kamu menjadi korban ini para sindikat-sindikat. Yang jadi mirisnya sindikat ini orang Indonesia, ngomongnya pakai bahasa Indonesia, yang mengiming-imingi kamu, nggak apa-apa Cece, nanti kita dapat 2.000 setiap bulan, kan kamu dapat tambahan uang palalu. Kamu menjerumuskan teman-teman Kaisam ke dalam sini ya, sindikat-sindikat. Kalau misalkan kamu cara kerjanya seperti itu, nggak berkah kamu, gemes deh kayak Tisam. Nah maka dari itu nih cuy, jangan mau kita dibodoh-bodohi sindikat-sindikat seperti ini, ya kan? Bisa saja nih teman kita yang udah bukan anak resmi, dia ini
bekerja menipu kalian seperti ini, membodohi. Target empuk adalah pekerja migran yang lugu, yang nggak tahu apa itu money laundry, yang masih berpikir kalau money laundry itu adalah uangnya dicuci di mesin cuci. Bukan cuy, ya kan? Jadi money laundry itu adalah terdapat uang begitu banyak, entah itu dari mana, bisa dari penipuan, bisa dari penjualan ilegal, jangan sampai transaksi narkoboy, ya kan? Kalau transaksi narkoboy ini lebih parah. Bayangkan kalau uang kalian itu dapat dari transaksi narkoboy, sekarang dendanya, penjaranya itu seumur hidup. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu belajar nih dari kasusnya Basri untuk say no, apalagi dengan sadar kalian menjual ATM kalian, jangan sampai ya cuy ya. Oke, apapun bentuk aplikasinya. Nah, untuk itu nih teman-teman Kaisam yang ditipu dengan barcode, mulai laporkan. Biar teman-teman kita itu yang menge-share barcode itu ya untuk menipu-nipu, biar dicekal semuanya aja deh. Ya kan? Buat kalian yang dimintai barcode untuk teman bertransaksi apapun, say no kalau kamu nggak mau dicekal ya. Oke, silakan aja yang nggak percaya, tunggu pencekalan kalian. Yang nurut-nurut nih generasi 1, 2, 3, insya Allah selamat selamat ya cuy ya. Oke, semoga Mbak Sri bisa menghadapi kasusnya dan bisa semangat terus. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.